Tingkatkan layanan ramah anak, DP3A P2KB PMD Balangan sosialisasikan KHA kepada tenaga kesehatan. Rakor pengadaan tanah, Bupati Balangan tegaskan proses harus sesuai aturan dan berkeadilan. 26 tim desa bertanding di turnamen sepak bola Aslam Cup 2025 Semarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Lindungi pelajar dari kekerasan, DP3A P2KB PMD Balangan lakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Halong. Pasar Murah Balangan bantu warga Munjung hadapi lonjakan harga. Pemkab Balangan gelar rakor bahas persiapan percepatan pelaksanaan program MBG. Bupati Balangan letakkan batu pertama pembangunan Langgar Nurul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Peggy Rahmi Evira, berikut Batarbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi konvensi hak anak bagi tenaga kesehatan di Aula Dharma Setia, Paringin Selatan, Selasa, 29 Juli 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi konvensi hak anak atau KHA bagi tenaga kesehatan di Aula Dharma Setia DP3A P2KB PMD Paringin Selatan, Selasa 29 Juli 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Dian Dinilia menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Perwujudannya dari kita melaksanakan sosialisasi konvensi hak anak ini diharapkan nantinya tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Balangan bisa menerapkan pelayanan yang ramah anak di pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Balangan. Ia menambahkan saat ini terdapat 12 puskesmas di Kabupaten Balangan yang telah menjadi rintisan menuju puskesmas ramah anak, namun proses implementasinya masih dilakukan secara bertahap. Kalau sejauh ini kebetulan untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan sejumlah 12 puskesmas itu sudah menjadi rintisan puskesmas ramah anak. Namun dalam pelayanannya memang kita bertahap dalam rangka perwujudan baik itu dari sarana prasarana maupun dari pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan kita itu sendiri. Dian Dinilia berharap melalui kegiatan ini tenaga kesehatan dapat memahami serta menerapkan prinsip-prinsip pelayanan ramah anak dalam setiap interaksi dan layanan yang diberikan. Harapannya tentunya melalui sosialisasi konvensi hak anak ini nantinya dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan SDM tenaga kesehatan kita dalam rangka mewujudkan pelayanan yang ramah anak di puskesmas. Kemudian nantinya puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan itu sendiri bisa terstandarisasi untuk layanan pemenuhan hak anaknya. Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam upaya standarisasi puskesmas di Kabupaten Balangan untuk layanan yang mendukung pemenuhan hak anak. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi pengadaan tanah di lingkup Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 31 Juli 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi atau rakor pengadaan tanah di lingkup Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 30 Juli 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi dan dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fauzi, penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Sufrianor, unsur perangkat daerah, camat hingga perwakilan instansi vertikal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang. Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi pengadaan tanah yang diperlukan dalam menunjang proyek strategis baik berskala daerah maupun nasional. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menegaskan pentingnya kehati-hatian serta ketepatan dalam proses pengadaan tanah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Balangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Kabupaten Balangan, Rahmadiah mengungkapkan pihaknya kerap menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan, terutama terkait dokumen kepemilikan dan komunikasi dengan pemilik lahan. Dengan terselenggaranya rakor ini diharapkan proses pengadaan tanah ke depan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Bumi Sanggam. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, 26 tim dari 27 desa sekecamatan Lampihong ikuti turnamen sepak bola Aslam Cup 2025 yang digelar di lapangan sepak bola Bumi Daya Lampihong, Rabu 31 Juli 2025. Turnamen sepak bola Aslam Cup 2025 di Kecamatan Lampihong diikuti 26 tim dari 27 desa dan dijadwalkan berlangsung hingga babak final pada 13 Agustus 2025 mendatang. Turnamen ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia atau RI dengan peserta yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lampihong. Pembukaan turnamen digelar di lapangan sepak bola Bumi Daya Lampihong Rabu 30 Juli 2025 dan turut dihadiri oleh PLT Camat Lampihong Murdiansyah, Kapolsek Lampihong Ibda MR Siregar, serta masyarakat setempat yang antusias menyaksikan pertandingan. PLT Camat Lampihong Murdiansyah mengatakan selain untuk memeriahkan HUT ke-80 RI, turnamen ini juga menjadi ajang kompetisi olahraga sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola sekecamatan Lampihong. Ia menyatakan kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan serta menyampaikan terima kasih kepada panitia, sponsor dan khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Balangan atas bantuan yang telah diberikan. Dan kami dari pemerintah menyambut baik kegiatan ini, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang untuk memeriahkan sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, dan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, sponsor, dan khususnya Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini membantu bantuan sebagaimana terlaksananya penyelenggaraan kegiatan hari ini. Sementara itu, Ketua Pelaksana Tri Agus Santoso menyampaikan turnamen ini diharapkan berjalan lancar agar bisa menjadi acuan untuk penyelenggaraan kegiatan yang lebih meriah di masa mendatang. Lama dengan tim berapa tim? Oke, ini menurut rencana ini sesuai dengan jadwal bahwa ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 30. Rencana kalau nggak ada halangan tanggal 13 Agustus kita sudah final. Karena tanggal 14 ini lapangan sudah dipakai untuk persiapan mulai dikotor ya Pak ya, buat acara 17-an. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan dan perundungan di SMA Negeri Halong, Kecamatan Halong, Kamis 31 Juli 2025. Kekerasan dan perundungan atau bullying di sekolah dinilai masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental siswa dan bahkan berpotensi menyebabkan anak putus sekolah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi di SMA Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Kamis 31 Juli 2025.
Sosialisasi ini merupakan agenda tahunan DP3A P2KB PMD yang bertujuan menekan angka kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran pelajar akan bahaya bullying di lingkungan sekolah. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Balangan Linuih Andri Winarti menyampaikan angka kekerasan terhadap anak di daerah ini masih tergolong tinggi. Dalam beberapa kasus, bullying berdampak cukup berat hingga membuat korban enggan melanjutkan pendidikan. Kita hari ini adalah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, merupakan agenda kita tahunan. Memang tujuannya untuk supaya kekerasan terhadap anak ini mengalami penurunan. Karena kalau dilihat dari tahun sebelumnya memang cukup banyak angka kekerasan di Kabupaten Balangan, bahkan angka bullying ini banyak yang menyebabkan anak putus sekolah. Jadi tujuannya supaya anak-anak tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu bisa berdampak psikologis bagi si korban. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Kepala Unit Penyidikan 4 Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta TPPO Satreskrim Polres Balangan, Aibtu Joko Sutejo. Ia menegaskan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar khususnya dalam menghindari tindakan bullying yang dapat berujung pada pidana. Saya dari Polres Balangan, khususnya dari UP Satreskrim PPA Polres Balangan menghimbau kepada anak sekolah agar tidak melakukan tindak pidana, khususnya yang lagi marak bullying di sekolah. Karena apa? Akibat dari bullying ini bisa mengakibatkan korban bisa luka parah dan sebagainya. Makanya saya menghimbau kepada anak-anak sekolah atau pelajar sekalian untuk menjauhi perkara bullying tersebut. Terima kasih. Menanggapi hal ini, Kepala SMA Negeri 1 Halong Riki Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan menilai bahwa edukasi tentang bullying sangat relevan, terutama di sekolah yang memiliki keberagaman latar belakang siswa. Oke, baik, terima kasih atas kegiatan dari kawan-kawan yang dilaksanakan di sini untuk kegiatan tentang bullying, yang mana bullying ini sangat rentan terjadi di sekolahan, apalagi ini kita SMN 1 Halong yang multi ras. Di sini lengkap, ada 5 agama, juga ada beberapa suku, jadi terjadinya gesekan dan bullying itu sangat mungkin terjadi. Jadi terima kasih dengan adanya kegiatan ini, semoga anak-anak kami siswa SMN 1 Halong lebih memahami tentang arti bullying dan bahayanya. Dan semoga kedepannya kegiatan ini bisa terus kita lakukan secara rutin demi kebaikan dan pemahaman pembelajaran bagi anak-anak. Herwin Caniago dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar pasar murah yang dilaksanakan di Desa Munjung, Kecamatan Batu Mandi, Kamis 31 Juli 2025. Warga Desa Munjung, Kecamatan Batu Mandi memadati lokasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan, Kamis 31 Juli 2025. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, teh, tepung, dan telur ayam dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Pasar murah ini menjadi salah satu upaya menekan dampak inflasi, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Analis perdagangan Kabupaten Balangan Asbid menyebutkan kegiatan ini merupakan pasar murah ke-48 yang digelar sepanjang 2025 untuk membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dapur dengan harga lebih murah. Asbid berharap menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga. Kegiatan ini bekerja sama dengan sejumlah mitra swasta seperti Bulog, Wingcare, dan Mama Suka yang menyediakan barang dengan harga subsidi. Sementara itu, Kepala Desa Munjung Abdurrahim menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai pasar murah semacam ini sangat dibutuhkan warga, terutama saat harga bahan pokok mulai naik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Disperindak Kabupaten Balangan yang telah menjadwalkan kegiatan pasar murah di sini. Dan dengan adanya pasar murah ini, kita bisa melihat bersama bahwasanya antusias warga dalam hal mencari kebutuhan rumah tangga mereka
lumayan banyak. Fadli Rahman dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi makan bergizi gratis guna merumuskan langkah-langkah strategis dan memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut di seluruh jenjang pendidikan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 31 Juli 2025. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi guna merumuskan langkah-langkah strategis dan memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut di seluruh jenjang pendidikan. Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi dan dihadiri Wakil Bupati Balangan, unsur Forkopimda, Kepala SKPD terkait, camat, serta sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 31 Juli 2025. Dalam arahannya, Abdul Hadi meminta kepada dinas terkait untuk segera merampungkan pemetaan jumlah penerima manfaat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara SPPI dan jajaran pemerintah daerah agar pelaksanaan program benar-benar siap dan tepat sasaran. Untuk sekarang masih dalam tahapan persiapan, ada 4 lahan yang disiapkan dan ditawarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada 5 mitra mandiri yang telah berkomunikasi dengan SPPI Kabupaten Balangan. Lebih lanjut, pada tahap ini Kabupaten Balangan menempuh 3 skema pelaksanaan, yakni pemerintah menyiapkan lahan dan sarana prasarana diajukan oleh yayasan yang berada di bawah naungan Polres dan TNI, serta mendorong keterlibatan mitra mandiri di mana satuan tugas atau Satgas bertugas mensosialisasikan program kepada para pengusaha yang berafiliasi dengan yayasan tersebut. Melalui langkah-langkah strategis ini, Bupati Balangan berharap Kabupaten Balangan dapat menjadi salah satu daerah yang siap melaksanakan program MBG secara menyeluruh dan terencana. Dan harapan kita dengan adanya langkah-langkah yang telah kita rumuskan, maka kita termasuk kabupaten yang siap untuk mendukung program ini berjalan sesuai dengan rencana di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan apresiasinya atas semangat gotong royong warga dalam memulai pembangunan Langgar Nurul Rahman di Desa Halong, Kecamatan Halong, Jumat 1 Agustus 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan apresiasinya atas semangat gotong royong warga dalam memulai pembangunan Langgar Nurul Rahman di Desa Halong, Kecamatan Halong, Jumat 1 Agustus 2025. Ia menyebut pembangunan rumah ibadah ini merupakan bentuk investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir bagi semua pihak yang terlibat. Abdul Hadi juga berharap keberadaan Langgar Nurul Rahman dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan semangat kebersamaan warga, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aktif dan bermanfaat. Pembangunan langgar ini merupakan inisiatif masyarakat yang mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Balangan. Dukungan tersebut menjadi bentuk sinergi antara warga dan pemerintah dalam mewujudkan sarana ibadah yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan warga. Turut hadir para ulama dari Desa Hawai dan Binjai Punggal yang memberikan doa serta dukungan untuk kelancaran pembangunan Langgar Nurul Rahman. Herwin Caniago dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Peggy Rahmi Evira dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.